Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Halo adik-adik, apa kabar? Semuanya sehat kan? Hari ini Kak Kartina senang sekali bisa menjumpai adik-adik kembali di ibadah anak online GKI Samanhudi. Nah adik-adik, kita mau bernyanyi memuji Tuhan ya. Nah sebelum kita berdoa, kita mau menyanyikan satu buah lagu yaitu Hati Senang. Hari ini Kak Kartina diiringi oleh Kak Noah. Yuk adik-adik. Kita mau berdoa dulu, kita lipatkan tangan, matanya ditutup. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah bangunkan kami pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan segar. Tuhan, kami akan memulai ibadah anak hari ini. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, Engkau pimpin ibadah anak hari ini dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita bersyukur karena sampai hari ini kita diberkati oleh Tuhan adik-adik ya. Hari-hari yang telah lalu juga Tuhan memberkati kita. Nah adik-adik, Tuhan memberkati kita dengan memberikan kita kesehatan, pakaian yang cukup, makanan yang cukup. Dan Tuhan Yesus juga memberkati kedua orang tua kita adik-adik. Ya, karena Tuhan Yesus sudah memberkati kita, kita semakin hari tambah hari kita harus makin cinta Yesus. Dan kita harus percaya Tuhan Yesus akan selalu memberkati kita. Nah adik-adik, kita mau menyanyi lagu Aku Diberkati. Kemudian kita lanjutkan lagu Tambah Hari Tambah Cinta Yesus. Yuk. Aku
adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Roh Kudus yang manis. Halo adik-adik, hari ini dengan Kak Juli, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik sekarang kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini Tuhan, ketika kami juga masih dapat mendengarkan firman Tuhan. Meskipun melalui online Tuhan, kami mau tetap serius mendengarkan. Tuhan tolong bukalah hati kami dan juga telinga kami untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Tolong juga Kak Juli dalam membawakannya, biarlah hanyalah kebenaran dari firman Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, apakah adik-adik mengingat cerita tentang minggu lalu? Yaitu ketika Yakub lari dari kakaknya Esau ke Mesopotamia, lalu dalam pelarian tersebut, Yakub tertidur dan bermimpi. Apakah ada yang mengingat mimpinya tentang apa sih? Mimpinya bertemu dengan siapa? Yuk kita sama-sama buka Alkitab kita dari Kejadian 28 ayat 13-15. Kejadian 28 ayat 13-15. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita ya, dan juga membacanya. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya, aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau, kemanapun engkau pergi. Dan aku akan bawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Jadi mimpinya Yakub adalah Yakub bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan berjanji kepada Yakub bahwa Tuhan akan memberkati Yakub beserta dengan segala keturunannya. Semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat karena Yakub. Dan juga Tuhan berjanji akan senantiasa menyertai Yakub dimanapun Yakub berada. Nah, orang pertama yang merasakan berkat Tuhan melalui Yakub adalah pamannya, yaitu paman Laban. Pada saat itu kan Yakub lari dan diminta untuk pergi ke rumah pamannya, yaitu paman Laban. Nah, berkat apa sih yang diberikan
melalui Yakub yang dirasakan oleh paman Laban. Jadi Yakub pada saat itu tinggal dan bekerja di rumah paman Laban. Yakub bekerja sebagai penjaga dombanya paman Laban. Dan Tuhan memberkati Yakub dan juga pekerjaannya. Buktinya, kawanan domba paman Laban semakin hari semakin banyak jumlahnya. Dan Yakub juga hidup bahagia dengan istri dan juga anak-anaknya. Lalu, suatu hari, Yakub ingin pulang ke kampung halamannya, ke tanah Kanaan, tanah yang telah dijanjikan Tuhan kepada Yakub. Lalu, Yakub meminta izin kepada paman Laban supaya ia bisa pulang dan membawa istri dan anak-anaknya. Lalu kira-kira responnya paman Laban pada saat itu apa ya? Yuk adik-adik kita baca Alkitab kita dari Kejadian 30 ayat 27 sampai 32. Kejadian 30 ayat 27 sampai 32. Kita sama-sama baca ya. Tetapi Laban berkata kepadanya, "Sekiranya aku mendapat kasih-Mu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau." Lagi katanya, "Tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya." Sahut Yakub kepadanya, "Engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Segala harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat, dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi, bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri?" Kata Laban, "Apakah yang harus kuberikan kepadamu?" Jawab Yakub, "Tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau lagi mengembalakan kambing dombamu dan menjaganya. Asal engkau mengizinkan hal ini kepadaku. Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang. Dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah upahku." Jadi, Yakub bernegosiasi dengan paman Laban supaya ia bisa kembali mengembalakan kawanan domba dan kambingnya paman Laban. Lalu, segala domba yang berwarna hitam dan juga kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik akan menjadi miliknya Yakub, menjadi upahnya Yakub. Nah, jadi pada saat itu, pada akhirnya paman Laban, "Oke, siap, kalau gitu saya berikan. Kalau misalkan dombanya hitam, lalu kambingnya ada bintik-bintik, belang-belang, itu buat kamu." Nah, pada saat itu Yakub kembali bekerja mengembalakan kambing domba milik paman Laban. Sejak saat itu, Yakub mulai memisahkan. Kalau misalkan dombanya hitam, kambingnya berbelang-belang, berbintik-bintik, itu langsung dipisahkan oleh Yakub. Kemudian Yakub juga memiliki cara supaya semakin banyak yang domba yang warna hitam, kambing-kambing yang berbintik-bintik dan berbelang-belang. Yaitu Yakub mencari cara dengan cara memakai dahan-dahan, pohon hawar, pohon badam, pohon berangan, lalu dikupas kulitnya, dahan tersebut, sehingga kelihatan belang-belang. Kemudian, Yakub taruh dahan-dahan itu ke dalam palungan tempat domba-domba minum. Jadi setiap hari, Yakub menggiring domba-domba untuk minum di palungan yang berisi dahan-dahan pohon tadi. Dan Tuhan senantiasa memberkati Yakub.
Selalu ada kambing domba yang lahir belang-belang dan berbintik-bintik, dan juga yang warna hitam. Jadi hari demi hari Tuhan menambahkan domba-domba yang berbintik-bintik, belang-belang dan hitam, sehingga domba Yakub jadi semakin banyak hari demi hari. Dan Yakub bersyukur atas berkat yang sudah diberikan Tuhan kepadanya. Melalui kisah Alkitab pada hari ini, kita bisa mengetahui bahwa Tuhan memberkati Yakub melalui kerja keras dan juga kepintaran Yakub. Dan Yakub juga bersandar kepada Tuhan. Tuhan juga akan memberkati kehidupan kita jika kita bersandar kepada Tuhan. Nah, sekarang kakak mau tanya, apakah adik-adik selama ini telah merasakan berkat-berkat Tuhan? Kakak yakin bahwa adik-adik kalau misalkan kakak tanya, pasti bisa langsung jawab ya. Berkat Tuhan kepada adik-adik semua. Tapi apakah kita sudah benar-benar memikirkan dan merenungkan berkat Tuhan yang sudah diberikan kepada kita? Atau mungkin kita nggak benar-benar menghargai, ataupun kita bersikap cuek karena semuanya udah ada, udah tersedia. Nah, kakak menantang adik-adik untuk kembali memikirkan dan merenungkan berkat Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Contohnya, keluarga yang mengasihi kita. Coba kita pikirkan, kalau kita tidak memiliki keluarga yang mengasihi kita, apa yang akan terjadi? Kira-kira apa ya yang akan terjadi? Jadi kita memikirkan berkat yang sudah Tuhan berikan itu, kalau misalkan kita tidak mendapatkan berkat tersebut, apa yang akan terjadi? Dan contoh-contoh lainnya yang bisa adik-adik juga coba pikirkan dan renungkan. Misalkan adik-adik memiliki teman-teman, lalu adik-adik pikirkan kalau misalkan adik-adik tidak memiliki teman-teman, apa yang akan adik-adik rasakan? Apa akibatnya? Jadi kakak ingin adik-adik semakin memikirkan, menyelami, merenungkan berkat Tuhan yang sudah diberikan, yang sudah disediakan oleh Tuhan. Ketika kita memikirkan, merenungkan, dan menghitung berkat Tuhan, kita akan menyadari bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan begitu menyayangi kita. Sekarang adik-adik, kakak mau mengajak adik-adik untuk membaca ayat hafalan kita pada hari ini dari Amsal 3 ayat 5. Amsal 3 ayat 5. Mari kita sama-sama membacakan ayat hafalan kita pada hari ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Biarlah ayat hafalan ini juga tidak hanya kita hafalkan, tapi juga benar-benar kita renungkan bahwa kita diminta untuk percaya kepada Tuhan dan juga tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Firman Tuhan sudah selesai diberitakan pada hari ini. Mari adik-adik kakak ajak supaya kita tidak hanya mendengarkan saja, tapi kita benar-benar merenungkan firman Tuhan yang sudah diberikan dan juga melakukannya dalam kehidupan kita. Firman Tuhan sudah selesai. Adik-adik jaga kesehatan, adik-adik tetap bersukacita. Meskipun saat ini kita masih terus ibadah secara online, biarlah kiranya adik-adik boleh terus merasakan berkat Tuhan yang selalu berlimpah di dalam kehidupan adik-adik dan juga kehidupan kakak. Sampai jumpa adik-adik. Nah,
adik-adik, kita mau memberikan persembahan, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, adik-adik bisa masukkan uang persembahan ke celengan yang ada di rumah atau dimasukkan ke dalam amplop. Nanti adik-adik bisa titip ke mama papa untuk dibawa ke gereja atau ditransfer ke rekening bank gereja adik-adik. Nah, adik-adik, kita mau menyanyikan lagu Ku Beri Persembahan. Kita lipatkan tangan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh memberikan sedikit milik kami. Tuhan, berkatilah persembahan kami, ajarkan kami supaya kami dapat memberikan persembahan dengan sungguh-sungguh dan tulus hati. Terima kasih ya Bapa, berkatilah persembahan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah anak hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, adik-adik, sebelum selesai ibadah anak hari ini, kita mau menyanyikan satu buah lagu dulu, Ku Beroleh Berkat. Nah, adik-adik, Tuhan memberkati kita setiap saat, setiap waktu, adik-adik. Yuk kita nyanyi Beroleh Berkat. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Semuanya lipatkan tangan, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh mengikuti ibadah secara online. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami, untuk keluarga kami Tuhan. Tuhan, Kau juga akan berikan kami kesehatan, kekuatan di dalam kehidupan kami. Berkati juga kedua orang tua kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami yang kami naikkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih.
Adik-adik, sampai di sini ibadah hari ini. Semuanya harus sehat ya. Jangan lupa adik-adik tetap menjalankan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan adik-adik. Kalau tidak perlu, adik-adik di rumah saja, jangan kemana-mana. Ya adik-adik, sampai jumpa di minggu-minggu yang akan datang. Sehat selalu, Tuhan memberkati.